Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bimbingan kembali. Ada satu lagi mahasiswa yang mengirimkan filenya, file skripsinya. Kita langsung saja share screen. Ini bab satunya, judulnya adalah Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web, berfitur SMS Gateway. Oke, baik. Bapak akan mengomentari yang SMS Gateway ini fiturnya sudah itu ya. Fitur sudah kalah terkenal dengan WhatsApp Gateway. Nah, begini ya, kalau untuk SMS Gateway kan untuk sekarang aja. Misalkan Bapak ini nggak pernah lagi memakai SMS SMS biasa. Nah, lebih banyaknya itu pakai WhatsApp. Nah, bagaimana kalau misalkan ini kita ganti dengan WhatsApp Gateway? Nah, ini hanya sekedar saran saja. Kita langsung ke abstrak. Pembayaran SPP merupakan iuran sekolah tersebut. Pendaftaran SPP-nya masih dilakukan secara manual atau mengandalkan pada pencatatan buku dan kartu SPP siswa, sehingga pihak atau usaha sekolah masih kesulitan dalam pendataan rekapitulasi dan laporan pembayaran SPP, terutama laporan tunggakan. Oke, katanya masih manual dan ini kesulitannya merekap saldo dan rekap tunggakan. Dan penelitian membuat sistem informasi SPP berbasis web dengan fitur SMS Gateway. Ya, itu bukan tujuan ya. Buat sistem informasi bukan tujuan, tapi itu hanya caranya dengan bikin sistem informasi. Tujuannya pengen apa? Misalkan pengen pelaporan dilihat secara real time. Atau misalkan tujuannya biar petugas tidak perlu menghitung secara manual. Nah, itu tujuannya. Metodenya SDLC, toolsnya PHP, MySQL. Ya. Oke. Langsung ke bab 1. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, masih banyak sekali yang dilakukan secara konvensional. Maksudnya apa ini? Tipe sembiring. Oh, ini tipe sembiring. Mengeluarkan pernyataan bahwa perlu adanya penekanan dalam pemanfaatan TIK bidang pendidikan. Data yang ada sudah cukup banyak. Nah, ini untuk kata-kata relatif seperti banyak, sedikit, ini jangan dimasukkan ya. Hilangkan kata-kata relatif. Ya, seperti banyak, sedikit, mudah, sulit, cepat,
dan lain-lain. Ganti dengan kata yang spesifik. Misal, data yang ada, nah, misalkan data yang ada sudah lebih dari 1000, misalkan 1000 buku tabungan. Nah, misalkan gitu ya. Makan banyak waktu. Ini juga sama nih ya, banyak waktu. Memakan banyak waktu. Nah, kata banyak juga ini tolong dihilangkan. Hilangkan kata-kata relatif. Ganti dengan yang lebih spesifik. Pencarian data, misal ya. Misal pencarian data apa yang dicari? Misalkan data saldo. Misal pencarian data saldo memerlukan waktu minimal berapa menit? Misalkan 30 menit ya. Jadi siswa ingin mengetahui saldo ini berapa menit. Atau misalkan merekap ya. Kalau untuk saldo kan ada di buku-bukunya ya, buku rekening ada langsung itu ya, ketahuan. Misalkan pencarian data apa ini ya? Rekap aja ya, data rekap bulanan. Misalkan ada rekap bulanan memerlukan waktu misalkan minimal 1 hari kerja misalkan. Nah, jadi ini tolong bisa nanti diganti ya untuk semua kata-kata yang relatif. Tolong ganti dengan kata-kata yang lebih spesifik. Ketika di dalam penyimpanan pun rawan terjadi kerusakan dan kehilangan data. Kenapa nih rusak? Kenapa hilang ya? Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengalihan dan perubahan proses pengelolaan data pembayaran SPP yang dilakukan secara manual menjadi pengelolaan data berbasis komputer. Pengalihan dan perubahan. Nah, ini tolong digarisbawahi ya nanti untuk pengalihan. Apakah memang benar-benar harus dialihkan sistem manual ini atau cukup ditunjang? Apakah sepenuhnya dialihkan atau dalam kurung diubah? Atau hanya sebagai penunjang? Atau sistem yang akan dibuat sebagai penunjang sistem yang sedang berjalan. Jika, nah ini jika ya, jika Anda mau mengubah ya, jika Anda mau mengubah total sistem ya, sistem konvensional menjadi sistem yang terkomputerasi, maka sistem pembayaran harus terintegrasi sebentar. Ini nanti pembayarannya terintegrasi dengan bank ya, harus transfer ya. Jadi kan misalkan ini sistem informasi melakukan SMS gateway atau WhatsApp gateway. Misalkan dari apa ya? Belum kepikiran. Jadi kalau misalkan orang tua mau bayar, orang tua membayar ke bank, kemudian bukti bayarnya di-upload via WA atau bagaimana ini?
Nah, jika begini ya. Nah, untuk sistem informasi pendaftaran untuk saat ini, nah ini kan memerlukan sistem informasi yang itu ya, transfer. Nah, untuk transfer kan biasanya itu bukti transfernya itu dikirim via WhatsApp. Nah, bagaimana kalau untuk dibuatkan sebuah sistem, bagaimana nanti rekapannya itu rekap yang mahasiswa yang sudah bayar dan tunggakannya juga berapa nanti kehitung langsung. Nah, artinya itu pembayarannya itu harus ini ya, harus transfer dan ini terintegrasi dengan bank. Biasanya kan untuk yang memakai sistem WhatsApp Gateway yang dikirimkannya hanya bukti bayarnya saja. Jika Anda mengubah total sistem, maka sistem bayaran harus terintegrasi dengan bank, kemudian harus ada rencana pelatihan atau training untuk petugas sekolah. Ini wajib ya, jangan sampai nanti kita bikin sistem tapi petugas sekolahnya masih bingung nanti bikinnya, emang menggunakannya. Setelah itu rencana pelatihan training, kemudian menyediakan PC server. Ini kan untuk nanti harus ada PC server ya, menyediakan PC server yang 24 jam non-stop atau harus hosting internet. Nah, nanti hosting internetnya juga harus dijelaskan bagaimana tahapannya, apakah memakai rumah web, kemudian bayarnya berapa, kemudian apa ya. Nah, kalau misalkan tidak diubah total sistem ya, misalkan hanya sebagai penunjang, aplikasinya hanya digunakan oleh sebagian itu ya, maksudnya itu aplikasinya hanya dipakai oleh si staf sekolah saja. Nah, kalau aplikasinya hanya dipakai oleh staf sekolah saja, nantinya bisa pakai localhost di laptopnya sendiri. Nah, tapi untuk apa memakai WhatsApp Gateway? Ya, fitur ini kenapa harus ada WhatsApp Gateway? Kenapa tidak langsung saja siswanya memberitahu, Pak, saya sudah bayar. Ini bukti transfernya. Oke, lanjut. Dari masalah di atas, meneliti untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang diharapkan membantu pengelolaan data pembayaran SPP menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Nah, lebih baik. Ini kata relatif ya. Kata-kata relatif. Nah, kata orang ini baik ya, belum tentu kata orang lain ini juga baik ya. Pakai handphone, nah misalkan pembayaran pakai handphone, oke itu modern ya, tapi mungkin kata orang gaptek itu susah. Jadi itu relatif ya, hilangkan kata-kata relatif. Sistem informasi tersebut akan dilengkapi dengan fitur SMS yang akan dikirim ke orang tua siswa yang bersangkutan agar bisa mengetahui bahwa pembayaran SPP telah dilakukan. Oh, itu ya. Berarti dari petugas ke nomor orang tua. Karena pernah ada kasus di mahasiswa tidak membayar SPP padahal sudah diberikan uang oleh orang tua. Nah, ya. Itu kita kembali ke judulnya. Di sini Bapak sarankan untuk menggantinya menjadi WhatsApp Gateway. Jadi bukan SMS lagi. Kenapa? Karena untuk SMS Gateway nantinya memerlukan pulsa. Kemudian memerlukan yang namanya sebuah aplikasi tambahan. Dan memang itu konfigurasinya lumayan rumit. Nah, tapi kalau misalkan dari web application ditambahkan fitur WhatsApp Gateway itu gampang banget. Kita memakai web API ya, API WhatsApp. Nah, ini coba kita lihat web
WhatsApp API. Ini dia. Oh, bukan yang ini yang versi berbayar. Yang free ya. WhatsApp API yang free. Nah, ini bla 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 bla. Ini enggak ada ini. Sebentar. Baik, Pak ini akan coba. Nah, lihat di sini, ini lihat ini ada contoh ya. Ini adalah salah satu contoh WhatsApp Gateway fiturnya. Jadi ketika di sini register, kemudian di sini kirim notifikasi WA ke programmer PMB. Ketika diklik, nanti akan langsung ke api.whatsapp.com dan parameternya ada. Kemudian langsung klik saja lanjut ke chat. Dan nanti kalau misalkan ini dipakainya di handphone, nanti akan langsung ke aplikasi WhatsApp. Kalau ini di PC, karena memang ini di PC, ini gunakan WhatsApp web. Nanti akan langsung masuk sini. Nah, gini. Jadi langsung aja dikirimkan. Menurut Putra S, iya, fungsi SMS sudah berakar dari dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ini udah 2010 ya. Menurut Putra S pertama 2010. Tidak bergantung pada koneksi internet yang terkadang lambat. Tarif untuk SMS sangat relatif murah sehingga ini banyak penggunanya. 2014. Nah, ini kan kita orang TI ya. Orang TI itu jangan sampai mengambil sebuah referensi yang sekitar 10 tahun yang lalu. Memang kalau untuk 10 tahun yang lalu SMS Gateway itu emang bagus ya untuk diterapkan dalam aplikasi web. Tapi untuk sekarang siapa yang pakai SMS ya? Ya mungkin masih pakai HP jadul ya, yang belum bisa diinstal WhatsApp. Ya ini referensinya yang harus yang terbaru ya. Karena teknologi WhatsApp, teknologi SMS ini mulai ditinggalkan masyarakat. Hal ini dilihat dari jumlah ponsel di Indonesia mencapai 270 info. Nah, silakan cari data tahun sekarang 2020 ya. Jangan ini data 2014 ya, nanti ketinggalan ya. Selain dari itu 98 dari 100 orang membaca SMS yang mereka terima. Nah, ini nanti kalian cari info, cari referensi tentang penggunaan WhatsApp. Kan nanti kita kan pakai WhatsApp gitu ya, berarti kalian harus cari tahu nih tentang penggunaan WhatsApp. Dalam melakukan pengembangan perangkat lunak sistem informasi web. Dengan baik. Ganti kata-kata relatif.
Bahas ISO nih. Mengembangkan. Nah, ini kenapa mengembangkan ya? Mengapa mengembangkan? Jika karena jika benar mengembangkan, maka sistem informasi pembayarannya sudah ada. Cocok adalah merancang. Jadi bagaimana merancang sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dengan fitur WhatsApp Gateway. Bagaimana tingkat kualitas sistem informasi SPP berbasis tingkat kualitas. Oke, merancang. Nah, untuk rumusan masalah, nih rumusan masalah, saran dari Bapak ya, saran dari rumusan masalah. Ini yang pertama, merancang SI, merancang sistem informasinya. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasi. Nah, barulah yang ketiga, ini opsional ya. Opsional itu adalah mengukur kualitas. Mengukur kualitas. Ini opsional. Nah, jadi di rumusan masalah, ini yang pertama, ini merancang SI. Jadi kita pengen menjawab sih bagaimana merancangnya ya. Nah, merancangnya berarti Anda itu harus membuat dari awal, dari nol. Ini jangan sampai kalian membuatnya dari template punya orang lain. Nah, kalau misalkan untuk mengkopas coding dari orang lain, ya boleh, tapi jangan sampai semuanya. Mungkin hanya sebagai penambahan JavaScript, penambahan CSS, tapi tidak satu bundel. Ini tidak boleh, plagiat ya. Jadi merancangnya bagaimana hingga sampai jadi sudah dilakukan tes dan ini jadi menjadi sebuah sistem informasi pembayaran. Nah, setelah jadi, rumusan masalah yang kedua itu adalah mengimplementasinya. Mengimplementasi artinya dia menerapkan di sekolah tersebut. Nah, nanti kita mau pakai apa? Apakah bikin server sendiri atau harus hosting? Nah, setelah di hosting kan misalkan kita pilih hosting ya. Kita hosting berbayar misalkan 250.000 per tahun. Setelah bayar kemudian di hosting jalan oke. Sekarang kita harus training untuk staf sekolah, misalkan staf PU. Staf PU yang seperti biasa itu kan menerima pembayaran dari siswa itu secara manual ya, manual. Setelah sistemnya mungkin Pak In sarankan tetap sama, tidak diubah, tetap sistemnya seperti itu, tetapi nanti ditunjang oleh sistem informasi yang Anda buat. Nah, penunjangnya apa ya? Tadi yang pertama itu ada fitur WhatsApp Gateway. Jadi setelah ada pembayaran,
otomatis mengirimkan pesan ke WhatsApp orang tua. Kemudian fitur yang kedua, adanya otomatis ini ya, rekap bulanan otomatis. Ini juga sebagai penunjang, jadi bukan mengubah sistem konvensional menjadi seluruhnya terkomputerisasi, tidak, tapi hanya sebagai penunjang saja. Nah, kalau kalian misalkan menambahkan rumusan masalah yang ketiga, ini yang mengukur kualitas, ini aspeknya functionality, usability, efficiency, reliability. Tentunya nanti harus ada pengukuran yang apa ya, yang empiris, memakai rumus, memakai statistik. Kalian harus membandingkan antara sistem lama dengan sistem yang kalian buat. Nanti bagaimana mengukurnya? Batasan masalah yang parameter yang ketimbang. Maka penelitian ini dibatasi pada sistem informasi pembayaran SPP sebagai apa? Sistem informasi. Ini bukan batasan masalah ya. Batasan masalah yang pertama ya, scope data. Scope datanya tentunya data apa yang ingin diolah. Tentunya data pembayaran. Data pembayaran. Nah, data pembayarannya itu apa aja? Apakah SPP, DPP, uang seragam, atau uang ujian, atau uang untuk tur sekolah, atau banyak, atau ingin seluruhnya? Jadi harus dibatasi. Apakah ini pembayarannya SPP, DPP, uang bangunan ya, ataukah uang buku, ataukah uang seragam, atau biaya lain. Nah, jika untuk seluruh pembayaran ya itu lebih bagus ya. Jadi untuk seluruh pembayaran misalkan semua biaya-biaya siswa ini bisa tercover oleh sistem informasi pembayaran ini. Itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, skopnya itu tools yang digunakan. PHP servernya apa? Kalau pakai SAM sebutkan. Kemudian MySQL servernya apa? Sebutkan. Kalau misalkan MySQL server ya sebutkan. Kemudian text editor. Text editornya apa? Kalau pakai Sublime ya Sublime sebutkan. Itu tulisnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perangkat. Perangkatnya, karena itu menginstalnya itu di mana? Misalkan perangkatnya, misalkan pakainya Windows ya. Sistem operasi Windows. Atau cross platform. PC server, nggak usah lah. Udah cukup 2 saja. Oh iya, 3. Yang ketiga itu user ya. User. Siapa yang akan menggunakan? Nah, jadi batasannya itu dibatasi oleh scope data apa saja ya, nanti yang harus dibatasinya jangan sampai melebar ke data-data lainnya, misalkan data akademik dimasukkan, jangan ya, misalkan data biodata mahasiswa, apakah itu perlu apa tidak. Nah, biodata juga jangan sampai nilai data nilai juga ikut masuk ke data pembayaran, ini jangan sampai ya, tapi harus dibatasi. Sampai ke
data pembayaran SPP saja, misalkan. Tool user, ya tujuannya. Nah, ini tujuannya, poin tujuan sama dengan poin rumusan masalah ya. Jadi jumlahnya ya, jumlah poin tujuan. Karena jadi di rumusan masalah misalkan kalau misalkan Anda pilih 3, di sini 3 ya, sarannya ada 3, maka di sini juga harus ada 3. 1, 2, 3. Nah, 1 di sana di rumusan masalah mau merancang SI. Berarti tujuannya membuat SI. Nah, ini bagaimana mengimplementasikannya. Ini bagaimana mengimplementasikan. Berarti tujuannya mengimplementasikan. Ini sama aja. Mengimplementasikan SI di SMK apa bla 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 gitu ya. Nah, yang ketiga ini opsional, berarti yang tujuannya juga opsional, mengukur kualitas. Artinya membandingkan gitu ya. Tujuannya itu adalah membandingkan sistem lama dengan sistem baru. Nah, jadi tadi kan yang di rumusan masalah itu kan meningkatkan tingkat kualitas. Tingkat kualitasnya bagaimana? Dia harus diukur. Berarti Anda itu harus mengukur tingkat kualitas sistem saat ini bagaimana. Apakah baik, jelek, atau sangat baik. Nah, setelah Anda bikin sebuah sistem informasi, kalian ukur lagi. Apakah tetap, ataukah malah jadi turun, malah jadi ribet. Jadi stepnya misalkan, wah ini ribet pakai sistem informasi, udah tinggalin aja. Malah jadi acak-acakan laporan. Nah, atau lebih bagus, lebih cepat secara real time misalkan. Laporan dihasilkan secara real time. Kemudian orang tua memberikan tanggapan yang positif dengan adanya sistem informasi ini. Mereka bisa langsung tahu tentang tunggakan dan saldo apa ya via WhatsApp. Nah, itu dia ya. Nanti harus diukur. Mengembangkan sistem informasi pembayaran Muhammadiyah. Mengetahui tingkat kualitas, oke, sip. Manfaat ya, udah. Dan ini ya kalau misalkan kalian punya ini kesulitan misalkan dalam pembuatan web application ini, nah jangan sungkan langsung aja ke IKMI ya. Nanti Pak In kasih tahu bagaimana caranya membuat WhatsApp gateway seperti yang di sini ya. Jadi seperti yang web ini nih. Nah, yang ini. Kalau mau pakai ini boleh ya. Ini sign in via ini juga boleh, nanti Pak In akan coba jelasin. Nah, kirim notif. Nah, gitu. Oke, sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.